Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Fadilah. Saya kelas 5A akuntansi. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat database pada CMD menggunakan server MySQL dan PHP. Baik, langkah pertama kita membuka aplikasi exam terlebih dahulu. Kita ketik exam, kemudian kita enter. Nah, untuk selanjutnya kita aktifkan server Apache dan MySQL. Kita tunggu beberapa saat. Setelah aktif, kita langsung membuka aplikasi CMD atau command prompt. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi command prompt-nya. Kemudian kita buka soal yang sudah diberikan untuk menentukan apa saja yang perlu kita buat, apa atributnya, datanya, tipe, serta keterangannya. Untuk soal ini, untuk datanya tergantung soal ya teman-teman. Ini karena soal yang sudah diberikan kepada saya melalui dosen, maka langsung saja kita kerjakan. Berikut data-data dan serta keterangannya. Baik, langsung saja kita pindah ke command prompt-nya. Yang pertama kita ketik cd c.2 untuk masuk ke dalam aplikasi examnya atau server examnya. Setelah masuk exam, kita masuk ke dalam ke server MySQL dengan format cd mysql/bin, kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan MySQL urut B. Untuk password bisa dikosongi, langsung kita teruskan. Setelah itu kita akan membuat database baru berdasarkan soal yang sudah diberikan. Untuk formatnya atau codingnya kita ketikkan create database Ilham Perbankan. Waduh, maaf ya teman-teman, ada typo. Ilham/perbankan. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita membuat data baru atau tabel baru dalam database perbankan. Untuk membuat data baru, kita harus masuk dulu terlebih kepada database perbankan dengan format use perbankan. Kemudian kita enter. Kita lihat di soal, untuk tabel departemen kita buat terlebih dahulu create tabel departemen dalam kurung ID departemen. Untuk format datanya menggunakan integer,
primary, oke, koma, jangan lupa koma ya teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan nama departemen sesuai dengan soal yang sudah diberikan. Untuk tipenya kita varchar, ukurannya 45, tutup kurung, jangan lupa tutup kurung dan titik koma, kemudian kita enter. Berhasil ya teman-teman untuk tabel departemen. Selanjutnya kita membuat tabel jabatan, create tabel jabatan, buka kurung, sesuai dengan data yang sudah diberikan di soal. Yang pertama ID jabatan, untuk data tipe datanya integer primary key. Untuk yang kedua nama jabatan, tipenya varchar, ukuran 45, terus yang terakhir tunjangan, tipe datanya integer, tutup kurung, jangan lupa. Nah, berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita membuat tabel karyawan. Kita lihat dulu di kasus 1. Setelah kita lihat, langsung kita masukkan satu per satu ke dalam tabel karyawannya. Kita buat terlebih dahulu create tabel karyawan. Buka kurung ID karyawan. Untuk format integer. Selanjutnya ID departemen. Untuk format integer, selanjutnya ID jabatan, format tetap integer. Selanjutnya nama, menggunakan tipe data varchar. Ukuran 45. Terus alamat, menggunakan tipe data yang sama seperti nama, yaitu varchar, tetapi berbeda ukuran. Kita menggunakan ukuran 120 karena alamat itu kan panjang. Selanjutnya lama bekerja. Kita menggunakan untuk lama bekerja menggunakan tipe data integer, tutup kurung, jangan lupa, dan titik komanya. Sebentar, kita cek terlebih dahulu sebelum kita enter. Sambil kita memasukkan constraint fk /id departemen for in ID departemen
dalam kurung ID departemen, references departemen, ID slash departemen, titik koma, kita ganti yang departemen tadi dengan jabatan agar nanti terhubung ID jabatan, ID jabatan. Kurung jangan lupa. Nah, berhasil teman-teman untuk tabel pada kasus pertama. Yang selanjutnya kita membuat tabel transaksi gaji. Kita masukkan create tabel transaksi gaji. Kemudian buka kurung. Kita cek terlebih dahulu teman-teman, di tabel transaksi gaji ada ID transaksi, ID karyawan, gaji pokok, dan tanggal. Kita masukkan ID transaksi terlebih dahulu dengan tipe data integer. Yang kedua ID karyawan, selanjutnya gaji pokok, dan yang terakhir yaitu tanggal. Tanggal menggunakan tipe data datetime. Kita masukkan terlebih dahulu constraint fk slash id karyawan for in dalam kurung ID slash karyawan references karyawan dalam kurung ID slash karyawan, enter, kita tutup kurung. Nah, berhasil.
query oke, itu tandanya berhasil ya teman-teman, tidak ada yang error. Selanjutnya kita baca pada kasus 1, petunjuk pada kapasitas tabelnya, tambahkan data untuk masing-masing tabel. Nah, berarti kita akan menambahkan tabel lagi pada setiap data yang sudah kita buat atau tabel yang sudah kita buat tadi. Untuk tabel jabatan, kita tambahkan ID jabatan, nama jabatan, dan tunjangan. Untuk jabatan ada 2, yang pertama 1, 2, nama jabatan manajer, staff, tunjangan. Kemudian kita masukkan sebelumnya kita cek terlebih dahulu pada tabel jabatan. Sepertinya teman-teman masih yang kita buat tadi. Kemudian kita tambahkan data pada tabel jabatan menggunakan perintah insert into jabatan values dalam kurung 1 dalam titik 2 manager. Selanjutnya isi dari datanya yaitu tunjangan berupa 200.000. Yang kedua sama, kita masukkan pada data yang sudah diberikan di petunjuk kasus. Kita masukkan staff, tunjangannya 0, kemudian kita enter. Selanjutnya kita menambahkan tabel pada tabel karyawan. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu tabel karyawan seperti ini. Kita masukkan data yang sudah diberikan di soal yang memasukkan perintah insert into karyawan values. Dalam kurung, jangan lupa tutup kurung dan buka kurung agar tidak salah. 1, 1, namanya Tor, alamat Banjarbaru, sama kita masukkan, tinggal kita ubah isi datanya sesuai dengan ketentuan pada tabel. Yang kedua, Kapten Amerika, alamatnya di Pelai Hari, Banjarbaru kita ganti dengan Pelai Hari. Yang bekerja kita ganti dengan 1. Kita ganti untuk data yang ketiga sama,
kita gunakan perintah kita yang sebelumnya, tetapi akan kita ganti. Cara ini digunakan agar lebih efektif dan efisien dalam memanajemen waktu. Dulu alamat pelai hari, nama bekerja 7, dan yang keempat ID karyawan 4, namanya Iron Man, alamat mail, nama bekerja. Untuk data yang terakhir ID karyawan kita ganti dengan 5, 2, namanya Lisa, lama bekerja 2. Jangan lupa titik koma di step akhir perintah. Kemudian kita coba, terdapat error constant berarti tidak berbanding karyawan constant. Oh, ternyata error ya teman-teman. Coba kita periksa pada karyawan. Ada bagian ID departemen, references departemen, ID departemen. Sebentar. Cannot or update until now for in-game constant perbaikan. Sebentar.
Kita cek di ID kita cek di tabel jabatannya. Kita coba masukkan ke dalam tabel jabatan. Kita masukkan perintah sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Kepegawaian, yang kedua TIK, error lagi ya teman-teman. Kolom kontes. Tidak apa-apa teman-teman, untuk error ini sudah biasa ya. Yang penting jangan takut. Kita coba lagi, kita coba lagi dan coba lagi. Nah, berhasil. Selanjutnya untuk jabatan, kemudian kita masukkan lagi, kita cari ya tabel karyawan tadi, kita masukkan perintah yang sudah ada sebelumnya, dan boom, berhasil. Berarti tadi kita harus mengurutkan dari jabatan terlebih dahulu, baru karyawan. Kita cek dan sudah ada dan berhasil. Kemudian kita masukkan seragam karyawan. Error lagi teman-teman, sabar. Kita coba lagi dan berhasil. Selanjutnya kita cek, kita masukkan insert into transaksi / gaji values ada 4 data ya teman-teman. Kita masukkan satu persatu. Untuk yang pertama ID-nya 1, ID transaksi, ID karyawan, dan gaji pokok. Kita masukkan datanya sesuai dengan perintah 1 gaji pokok 250.000. Kemudian kita masukkan data yang kedua, kita rubah
130, ID-nya 2, kita enter. Untuk yang ketiga tetap 130, ID transaksi dan ID karyawan jangan lupa untuk kita ganti. Dan yang terakhir untuk gaji pokoknya tetap 130, ID transaksi kita ganti 4. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita menerapkan DDL untuk mengubah nilai. Yang pertama, atribut tunjangan pada tabel jabatan menjadi default 0. Dan yang kedua, atribut tanggal pada tabel transaksi gaji default menjadi current timestamp. Pertama kita masukkan perintah alter tabel jabatan. Alter tunjangan set default 0. Share lagi sebelum you have error in center. Oke teman-teman, sangat bentar, kita cek lagi. Memang pada saat mengcoding ini kita perlu ketelitian dan saya memang kurang teliti, jadi mohon kemakluman ya. Tunjangan default default. Nah, berhasil untuk yang perintah A. Yang kemudian kita masukkan perintah yang kedua, yaitu mengubah atribut tanggal pada tabel transaksi gaji menjadi default. Kita masukkan perintah alter tabel transaksi /gaji, kemudian kita enter. Alter tanggal set default current /timestamp. Hasil untuk yang B, terapkan DDL untuk mengubah nilai sudah. Kemudian kita masuk pada perintah selanjutnya, lakukan analisa dan terapkan DML untuk menerapkan data pada tabel karyawan, catatan 3 jabatan untuk sekretaris, ID karyawan menjadi 6, ID jabatan menjadi 3, ID departemen menjadi 2. Untuk nama Rose, kita masukkan perintah insert into tabel karyawan. Jabatan values 3, sekretaris
nul, buka kurung, kemudian kita enter dan berhasil. Kemudian kita masukkan perintah search from jabatan, kita cek sudah masuk ya teman-teman, data yang kita masukkan tadi atau data baru yang kita tambahkan. Kemudian kita masukkan perintah untuk menambah data pada tabel karyawan. Yang pertama pada ID jabatan menjadi 6, ID jabatan 3, ID departemen 2, ID karyawan 6, ID jabatan 3, dan ID departemen 2. Kita cek terlebih dahulu pada soalnya. Kemudian kita masukkan perintah insert into karyawan, values, dalam kurung, buka kurung dan tutup kurung, jangan lupa 6,6,2 terus nol, kita enter, update, kita masukkan perintah selanjutnya yaitu update karyawan, set alamat, menjadi 0 di tabel karyawan, where alamat is 0, kemudian kita enter, query again, jadi perintah kita berhasil. Selanjutnya update step gaji pokok yang dari 130.000 menjadi 150.000, set gaji pokok 150.000, sudah berhasil. Kita merubah step gaji. Nah, selanjutnya kita menampilkan data-data yang sudah kita buat terlebih yang tadi yang sudah kita buat, kita tampilkan sekaligus ngecek apakah berhasil atau tidak. Yang pertama, data yang ada pada tabel karyawan. Yang kedua, data nama dan lama bekerja yang beralamat di Pelai Hari. Yang ketiga, data nama jabatan, nama, alamat, dan lama bekerja. Kemudian data nama, nama jabatan, dan departemen.
Dan selanjutnya data karyawan yang jabatannya adalah staf, data nama dan nama departemen dari karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun. Selanjutnya data nama dan nama jabatan yang departemennya adalah kepegawaian. Yang pertama kita cek data yang ada pada tabel karyawan dengan perintah select from karyawan. Ini adalah tampilan dari data yang ada pada tabel karyawan. Selanjutnya kita cek pada select nama bekerja, from karyawan, alamat mulai hari. Lama / bekerja. Nah, Kapten Amerika Hulk, lama bekerja 6 tahun dan Hulk 7 tahun yang beralamat di Belai Hari. Untuk selanjutnya kita cek nama jabatan, nama, alamat, dan lama bekerja. Kita masukkan perintah select nama / jabatan, koma, nama, alamat, lama bekerja. From karyawan, jabatan, ini adalah data dari nama jabatan, nama, alamat, dan lama bekerja. Selanjutnya kita akan menampilkan data nama / jabatan, dan departemen. Kita masukkan perintah select
nama pemilik, perusahaan, pajak. From pemilik, transaksi